Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Aidintia, saya dari kelas perpajakan 2021D dengan NPM 721213214. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang pembukuan dan pencatatan. Pengertian dan dasar hukum. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 STD-TD. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1 yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 1. Keadaan harta, 2. Kewajiban, 3. Modal, 4. Penghasilan dan biaya, dan 5. Penjualan dan pembelian. Harga, dan yang keenam, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan. Selanjutnya ada pengecualian pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT. Kemudian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun. Tujuan pembukuan dan pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan sedangkan tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, dan penghitungan PPN dan PPNBM. Selanjutnya ada syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang, dan pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Kemudian syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. 1. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Ketiga, buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Selanjutnya ada pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA,
kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, dan bentuk usaha tetap atau BUT. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian negara. Diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Selanjutnya ada pengurang penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara, penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya pengurangan penghasilan bruto, penyusutan dan amortisasi. Luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan mengkeu, kerugian karena penjualan atau penghasilan harta yang dimiliki dalam perusahaan, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis, pembebanan kerugian dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tentang BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak, biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang materi pembukuan dan pencatatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.